Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang cukup panas. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Indonesia pun telah menyampaikan kritik kepada Australia terkait kapal selam nuklir AUKUS, bos. Dan yang terbaru kali ini ternyata Australia pun membalas alias menjawab kritik Indonesia itu. Nah, pertanyaannya lantas bagaimanakah tanggapan Australia terkait kritik Indonesia ini, bos? Apakah mereka membalas balik kritik Indonesia? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas, ICC yaitu sebuah lembaga pengadilan internasional yang beranggotakan lebih dari 120 negara kini tiba-tiba memerintahkan untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. ICC ini pun bahkan juga memerintahkan bahwa Presiden Putin dapat ditangkap kalau dia menginjakkan kaki di salah satu dari negara yang tergabung dari anggota ICC ini, bos. Dah, lantas apakah alasannya Presiden Rusia kini diburu dan apakah Indonesia juga termasuk dalam perintah ini alias tergabung sebagai anggota ICC? Setelah ini kita bahas. Dan kemudian terakhir berita yang tak kalah panas. Tetangga Indonesia pun kini ternyata semakin memperkuat taring-taring militernya, bos. Tak main-main, negara kangguru ini pun memborong sebanyak 220 batang rudal jelajah Tomahawk. Nah, lantas bagaimanakah kekuatan rudal ini? Apakah mampu menjangkau wilayah kita Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari Australia dan Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu Indonesia melontarkan komentar alias kritik terhadap kesepakatan kapal selam nuklir AUKUS, Australia pun kini akhirnya membalas alias menjawab balik komentar Indonesia ini, bos. Duta Besar Australia untuk Indonesia, yakni Ibu Penny Williams pun akhirnya buka suara usai Indonesia mengkritik program kapal selam nuklirnya yaitu kapal selam AUKUS. Beliau pun merespon cuitan Kemenlu Indonesia itu dengan menyatakan bahwa Australia menghargai keterlibatan berkelanjutannya dengan Indonesia di AUKUS, di mana menurutnya AUKUS pun juga bakal memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan beliau pun juga mengatakan bahwa Australia juga akan terus bekerja secara terbuka dan transparan dengan IAEA untuk mengembangkan pendekatan non-proliferasi nuklir yang tepat dan kuat. Dah, di sini artinya Australia pun berjanji kepada kita Indonesia akan tetap mematuhi hukum dan tunduk di bawah perjanjian non-proliferasi nuklir. Artinya mereka tidak bakal menggunakan senjata-senjata nuklir di sekitar kawasan, bos. Nah, dicatat tuh. Perlu diawasi juga, jangan sampai mereka tiba-tiba mempunyai kekuatan senjata nuklir karena pastinya dapat menyebabkan persaingan global yang semakin ketat, apalagi posisi negara kita Indonesia berada di tengah-tengah, bos, antar dua kubu, yakni antara kubu AUKUS Australia dan kubu China Korea Utara, tepat di tengah-tengah pusara konflik kawasan Indo-Pasifik. Cukup ngeri-ngeri sedap, bos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas. Baru-baru ini sebuah lembaga pengadilan internasional yaitu International Criminal Court atau ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, bos. Dah, keputusan penangkapan Putin ini pun dikeluarkan pasalnya Presiden Putin dituduh melakukan kejahatan perang yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara tidak sah. Dan tidak hanya Putin, bos. ICC pun juga mengeluarkan surat perintah penangkapan Komisaris Kepresidenan Rusia untuk hak anak yaitu Maria Lovla-Belova dengan alasan yang sama. Bahkan jaksa ICC yaitu Mr. Karim Khan mengatakan bahwa Presiden Putin bisa ditangkap kalau dia menginjakkan kaki di salah satu dari 123 negara anggota pengadilan ICC ini, bos. Nah, cukup amsyong. Cukup berbahaya bagi pemerintah Rusia saat ini. Pasalnya, presidennya pun kini menjadi incaran banyak negara untuk ditangkap. Lantas pertanyaannya, apakah negara kita Indonesia masuk dalam daftar anggota ICC ini?
Oke, perlu kalian ketahui bos, ICC ini pun sebenarnya baru berdiri pada tahun 2002 silam dengan maksud untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi ketika negara-negara anggota tidak mau atau tidak dapat melakukannya sendiri bos. Dan untungnya, negara kita Indonesia pun tidak masuk dalam anggota geng pengadilan kriminal internasional ini bos. Termasuklah juga China, Ethiopia, India, Irak, Korea Utara, Arab Saudi, dan Turki. Bahkan Rusia dan Amerika pun juga tak termasuk dalam daftar anggota ICC ini. Jadi sebenarnya Pak Putin pun tak perlu khawatir ditangkap jika mau datang ke Indonesia bos. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah panas. Negeri kanguru Australia pun kini dikabarkan bakal memborong sebanyak 220 rudal jelajah Tomahawk dari Amerika Serikat senilai 13,4 triliun rupiah bos, bukan kaleng-kaleng. Di mana rencana pembelian rudal Tomahawk ini pun telah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri Amerika pada Jumat 17 Maret kemarin. Dan tak main-main, persetujuan pembelian rudal Tomahawk ini pun diumumkan hanya beberapa hari selang Australia mengumumkan proyek kapal selam bertenaga nuklirnya di bawah kesepakatan AUKUS. Menteri Pertahanan Australia yaitu Richard Marles pun mengatakan bahwa rudal Tomahawk itu akan memberikan kemampuan yang sangat penting. Marles menuturkan bahwa pembelian rudal itu akan membuat Australia memiliki jangkauannya lebih jauh di luar pantai kawasan Australia. Di mana sebelum kapal selam Virginia Class tiba di Australia, Tomahawk ini pun bisa lebih dulu ditempatkan di kapal perusak kelas Hobart milik Australia. Dan perlu kalian ketahui bos, bahwa rudal Tomahawk ini pun bukanlah rudal yang digunakan untuk pertahanan, tapi merupakan jenis rudal yang digunakan untuk menyerang musuh. Dan rudal Tomahawk ini pun memiliki jangkauan hingga 1000 mil alias 1609 km dengan kecepatan maksimum mencapai 885 km per jam. Di mana artinya jika rudal-rudal ini ditempatkan di kapal-kapal perang di garis pantai utara Australia, maka Tomahawk ini pun dapat dengan mudah menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia. Karena sebagai perbandingan, jarak dari Kupang ke pantai Australia saja baru sekitar 500-an kilometer bos. Cukup panas. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines.